Hai, apa kabar semua? Balik lagi dengan Chandra Pramana Putra di channel Mangkok Gadget. Setelah sekian lama tidak muncul ya di dunia perhidupan ini, akhirnya Mangkok Gadget hadir kembali. Ya, semoga Mangkok Gadget bisa terus bikin konten-konten review ya. Oke, episode kali ini aku mau bahas iPhone 14 Pro nih ya, yang sudah aku pakai hampir 2 tahunan lah ya. Nah, si iPhone ini tuh sebenarnya rilis di tahun 2022 pada bulan September lah, dan masuk ke Indonesia tuh sekitar November kalau nggak salah. Dan ya sudah hampir mau 2 tahun sih ya HP-nya ini. Dari segi desainnya, iPhone 14 Pro ini masih membawa bahasa desain seperti seri sebelumnya, yaitu iPhone 13 Pro, di mana frame-nya ini masih terbuat dari stainless steel yang membuat HP-nya ini elegan. Sedangkan pada bagian belakangnya menggunakan glass dengan finishing matte. Namun yang beda dengan seri sebelumnya, iPhone 14 Pro ini memiliki dynamic island. Ya, sudah tidak lagi menggunakan notch pada layarnya. Dan dengan ukuran 6,1 inci ini masih enak banget ya untuk dipegang satu tangan. Ya, sekarang kita ke bagian sekarang kita ke bagian spesifikasi. iPhone 14 Pro ini dibekali chipset A16 Bionic 4 nanometer dengan RAM sebesar 6 GB. Untuk baterainya sendiri dibekali sebesar 3200 mAh yang support dengan fast charging 15 watt. Untuk layar pada iPhone ini memiliki resolusi 1179 x 2556 pixel dengan kerapatan pixel di 460 ppi. Density yang pastinya sangat memanjakan mata dan nyaman dilihat karena menggunakan teknologi Apple Super Retina XDR OLED yang dimana sangat khasnya iPhone. Dan selain itu, layarnya juga sudah memiliki frame rate 120Hz, HDR10 dan keterangan layar hingga 2000 nit ya. Namun sayangnya frame rate 120Hz ini hanya tersedia di 14 Pro series ya. 14 Pro base-nya itu dia cuman 60 atau 90Hz ya. Dengan frame rate di 120Hz ini tuh pemakaiannya tuh beneran smooth ya, dan pemakaian outdoornya ini masih sangat enak dilihat. Oke, bagian kamera masih sama seperti seri-seri sebelumnya. Mode kamera dari iPhone 14 Pro menggunakan bahasa desain yang sama, hanya saja ukuran diameternya dari lensa kameranya lebih besar. iPhone 14 Pro memiliki triple kamera, yaitu lensa wide 48 megapiksel dengan sensor bukaan di f/1.8. Gimana sih? Bukaan di f/1.8 dan 12 megapiksel lensa telefoto dengan sensor bukaan di f/2.8 dan lensa ultra wide 12 megapiksel dengan lensa bukaan di f/2.2. Untuk selfie kamera memiliki resolusi 12 megapiksel dengan sensor bukaan di f1.9. Perekaman kamera belakang iPhone 14 Pro ini support hingga 4K 60fps dengan fitur Dolby Vision HDR dan mampu merekam dengan cinematic mode. Oh my god, oke. Sedangkan perekaman kamera depannya juga mampu merekam hingga resolusi 4K dan juga memiliki sensor gyro EIS ya. Dan berikut adalah hasil foto dan perekaman dari iPhone 14 Pro.
Oke, nah gimana nih? Menurut kalian hasilnya bagus nggak sih? Kalau menurut aku ya kameranya emang ada peningkatan ya dari seri sebelumnya, dan tone dari warnanya itunya juga masih memiliki khasnya si iPhone ya, dan aku cukup puas ya dengan hasil kamera dan perekamannya. Bahkan kalau perekamannya dari dulu iPhone emang juara lah ya. Untuk performanya HP ini tuh lebih dari cukup ya menurutku, masih overpower sih. Dan walaupun emang udah muncul iPhone 15 Pro, tapi iPhone 14 Pro ini bener-bener oke banget ya. Skor Antutunya bisa mencapai 968.412, dan game apapun harusnya bisa dilibas ya. Walaupun emang aku tuh bukan pemakaian gaming, aku kurang suka ya untuk main game di mobile, tapi si 14 Pro ini tuh bener-bener memenuhi kebutuhan aku dari mulai main sosmed, browsing, editing video, ngambil foto atau video gitu kan, dan itu benar-benar memenuhi kebutuhan aku. Selain itu, kalau kita bandingin sama si iPhone 15 Pro, iPhone 14 Pro itu lebih elegan ya looknya, karena mungkin si framenya ini yang masih menggunakan stainless steel, jadi memberikan kesan glossy, elegan gitu kan, berkilau gitu, dibanding dengan si iPhone 15 Pro yang sudah menggunakan material titanium yang finishingnya itu matte, jadi ya kesannya lebih kalem gitu lah, lebih low profile kali ya. Ya jadi ya selera masing-masing ya. Kalian lebih suka desain yang emang shimmering, glowing, atau yang kalem ya. Cocoknya ganti dari apa? Ya, buat kamu mungkin yang berniat ya untuk ganti iPhone terbaru, iPhone 14 Pro ini masih bisa banget jadi opsi kamu. Apalagi harganya yang di bawah iPhone 15 Pro ini, tapi kualitas dan experience-nya tuh nggak jauh beda ya. Selain itu juga kita lebih hemat, dan sisa uangnya kita bisa belikan tempered glass atau case atau charger ya. Selama pemakaian hampir lebih dari 1 tahun, aku nggak ada isu-isu yang aneh-aneh ya, yang gimana-gimana gitu. HP-nya masih aman-aman aja, enak dipakai. Ya mungkin kalau dari segi baterai aku ngerasa ada penurunan dari kesehatan baterainya juga yang sudah menurun ya. Apa ya, lebih sering aja ngecasnya lah ya. Cuman kalau misalnya emang kalau iPhone ini kalau ingin mengandalkan baterai yang awet, lebih baik ke yang iPhone yang seri Pro Max-nya ya. Worth it gak? Oke, kesimpulannya tuh HP ini tuh sangat layak banget untuk dipakai. iPhone 14 Pro ini jadi salah satu iPhone terbaik dan terfavorit versi aku ya. Jadi buat kamu yang emang punya budget lebih, gak ada salahnya untuk membeli iPhone 14 Pro ini, karena akan memanjakan kebahagiaanmu. Oke, cukup segitu aja review dari aku, dari Mangkok Gadget. Kalau boleh kasih like dan subscribe channel ini biar bisa terus berkembang ke depannya. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya, dan thanks for watching.